Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPDI Immanuel Garut yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita mengawali hari kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Saya baca. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Sedikit kita melihat tentang surat 2 Tesalonika ini. Surat 2 Tesalonika ini ditulis tidak lama setelah Rasul Paulus menulis surat 1 Tesalonika. Kenapa Rasul Paulus menulis surat 2 Tesalonika ini? Surat ini adalah penekanan, pengulangan, penegasan Rasul Paulus dari apa yang telah ia tulis, telah ia sampaikan di surat 1 Tesalonika. Di bagian awal surat 2 Tesalonika ini, Rasul Paulus mengucap syukur, Rasul Paulus bangga terhadap kondisi jemaat ini. Jemaat ini kuat dan tabah dalam penderitaan dan penganiayaan, walau mereka ini adalah jemaat yang masih muda. Namun mereka mudah digoyahkan dengan ajaran-ajaran dari guru-guru palsu mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, karena kurangnya pemahaman mereka akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis surat ini agar jemaat di Tesalonika tidak kebingungan dengan ajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita melihat di ayat yang telah kita baca tadi merupakan penghiburan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang mengalami penderitaan, penganiayaan. Rasul Paulus katakan bahwa penderitaan karena Kristus menunjukkan bahwa jemaat Tesalonika ini layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi penderitaan yang mereka alami itu tidak sia-sia. Penderitaan itu malah menjadi tanda bahwa jemaat di Tesalonika ini layak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Ini juga gambaran bagi kita gereja zaman ini bahwa dari zaman gereja awal pun mereka sudah mengalami penganiayaan dan penderitaan karena Kristus. Bagaimana mereka ini mengalami pertentangan, mereka ditentang oleh orang-orang yang anti dengan ajaran Tuhan Yesus, sehingga mereka sampai melakukan penganiayaan kepada jemaat yang di Tesalonika ini. Jemaat ini juga menjadi teladan bagi kita gereja zaman ini, bahwa jemaat ini menunjukkan mereka bisa tabah dalam penderitaan, penganiayaan yang mereka alami. Jemaat Tesalonika ini dapat tabah dalam penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka semakin bertambah dan kasih mereka semakin kuat. Tidak mungkin mereka bisa tabah, mereka bisa menerima penganiayaan itu tanpa membalas penganiayaan itu kalau bukan karena kasih, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu di sini kita diberikan pesan bahwa pentingnya untuk kita memiliki kasih agar kita bisa tabah dalam penderitaan yang kita alami. Dan oleh karena ketabahan mereka dalam penderitaan, mereka dikatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Begitu juga dengan kita. Untuk kita dikatakan layak menjadi warga kerajaan Allah, kita harus tabah dalam penderitaan yang kita alami. Dan penghiburan yang timbul dari pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Rasul Paulus menghibur mereka dengan menunjukkan bahwa adalah lebih baik bagi mereka, bagi jemaat Tesalonika, untuk mereka menderita aniaya sebelum kedatangan
Kristus daripada mereka menderita pembalasan pada saat kedatangannya. Ini adalah keadilan Allah. Allah itu adil. Di kedatangannya yang kedua, Allah akan mengadili orang yang tertindas, orang yang teraniaya, dan Allah akan mengadili orang yang menindas atau orang yang menganiaya. Bukan mereka yang membalas, bukan jemaat Tesalonika ini yang membalas penganiayaan yang mereka alami, tetapi Tuhan. Begitupun dengan kita, bila kita mengalami penganiayaan, entah dari sesama kita yang mungkin tidak senang dengan kita, bukan hak kita Bapak Ibu Saudara untuk membalas penganiayaan yang kita alami, tetapi Tuhan. Bila kita mengalami penganiayaan dalam bentuk apapun itu, jangan kita yang membalas Bapak Ibu Saudara, tetapi kita serahkan kepada Tuhan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan kita ambil Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu adil. Dia akan membalas setimpal dengan apa yang manusia lakukan. Jadi bila kita menganiaya, pembalasan atau penghakiman yang akan kita alami juga nanti setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dan bertahan dalam penderitaan dan bukan menuntut balas. Jadi menuntut balas berarti kita berusaha untuk membalas suatu perbuatan buruk yang telah orang lain lakukan kepada kita. Namun di sini dikatakan bahwa kita harus tabah dalam penderitaan dan bukan kita membalas, menuntut balas. Karena bagi kita ya, sebagai manusia, rasanya daging itu berat untuk kita saat kita mengalami penganiayaan, lalu kita sabar, kita menerima. Itu mungkin berat bagi daging kita sebagai manusia, namun jemaat di Tesalonika ini menunjukkan bahwa mereka bisa tabah, mereka bisa sabar dalam penderitaan yang mereka alami ini. Dan Alkitab saja sendiri katakan bahwa di dalam Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat di dalam ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di ayat 8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau menaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi di sini ada beberapa kelompok, ada orang yang ditindas, ada orang yang menindas, dan penghakiman yang akan terjadi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti adalah pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau menaati Injil Allah. Berarti ini orang yang sudah tahu Bapak Ibu Saudara, bisa saja ini adalah orang Kristen, orang yang harusnya tahu firman Allah tetapi tidak mau menaati Injil Allah. Oleh sebab itu, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali membawa kelegaan bagi umat Tuhan yang mengalami penganiayaan dan penghakiman terakhir bagi para pemberontak, penindas, dan orang-orang fasik. Dan pertanyaan untuk kita, mau jadi yang manakah kita ini? Penindas atau yang ditindas, atau yang tidak mau mengenal dan menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Kami perlu